Pernahkah panjenengan bertemu dengan seseorang yang tampak begitu sederhana, namun tatapan matanya teduh tapi mampu menembus relung kalbu? Suaranya lembut, namun mengandung getaran wibawa yang membuat orang segan. Jika iya, bisa jadi panjenengan baru saja berhadapan dengan seorang insan yang terlahir di bawah naungan Weton Wage. Ketahuilah, Weton Wage bukanlah sekadar penanda hari lahir biasa. Para leluhur Jawa meyakini mereka adalah jiwa-jiwa yang membawa daya mistis alami. Sebuah gerbang spiritual di dalam diri mereka sudah sedikit terbuka sejak lahir, membuat mereka sangat peka terhadap dunia gaib dan mudah menguasai ilmu batin tertentu, seringkali tanpa mereka sadari. Sekarang kita akan membongkar tuntas rahasia agung ini. Ilmu apa saja yang menjadi warisan gaib Weton Wage? Laku tirakat apa yang paling cocok untuk membangkitkan kekuatannya? Serta ujian batin apa yang harus mereka taklukkan? Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur jiwa di Kasepuhan Agung Raja Mantra, tempat kita bersama-sama ngudi kaweru, menyelami samudra kebijaksanaan, dan mewarisi api spiritual para leluhur Nusantara. Bagi para jiwa yang baru pertama kali singgah di sini, saya ucapkan selamat datang. Monggo tekan tombol subscribe, karena di sini kita tidak hanya membahas ramalan, tapi juga hakikat hidup dan rahasia batin untuk lebih mengenal diri sejati. Dan bagi para sedulur setia, semoga wejangan kali ini semakin memantapkan ketenangan jiwa panjenengan semua. Para sedulurku, dalam kosmologi Jawa, setiap hari pasaran membawa energinya masing-masing. Legi membawa manisnya keberuntungan, Kliwon membawa agungnya wibawa, dan Wage membawa kepekaan batin. Ia adalah titik keseimbangan antara energi langit dan bumi, antara dunia nyata dan dunia gaib. Jiwa yang lahir pada hari Wage cenderung tanggap ing sasmita, lantip ing rasa, peka terhadap pertanda dan tajam dalam merasa. Bahkan sejak bayi, mereka seringkali lebih tenang, dan tatapan matanya seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Para bini sepuh meyakini itu adalah tanda bahwa ruh mereka sudah selaras dengan alam halus. Di dalam batin seorang Wage terdapat arus energi spiritual yang deras. Mereka adalah antena gaib yang secara alami menangkap sinyal-sinyal dari alam semesta. Karena anugerah inilah, ada beberapa cabang ilmu mistis dan kebatinan yang seolah menjadi warisan alami bagi mereka. Ilmu pertama, ilmu kebatinan nur sejati. Ini adalah ilmu tentang menemukan cahaya ilahi di dalam diri. Bagi seorang Wage, mereka tidak perlu ritual yang berat. Cukup dengan laku hening, meditasi dan menjaga kesucian hati. Mereka akan mudah merasakan getaran lembut di dada atau di antara kedua alis. Itulah tanda nur sejati atau cahaya ruhaniah di dalam dirinya mulai bangkit. Jika dijaga dengan laku istiqomah, tidak marah, tidak iri, tidak sombong, maka pancaran cahayanya akan menjadi wibawa sejati yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Ilmu kedua, ilmu pengasihan dan tulak bala alami. Banyak orang Wage yang tanpa sadar memiliki ilmu ini. Hati mereka yang penuh welas asih secara alami memancarkan daya simpati yang membuat orang lain merasa nyaman. Sekaligus, anugerah unsur bumi yang mereka bawa sejak lahir menjadikan diri mereka sebagai perisai alami dari energi-energi jahat. Doa seorang Wage yang tulus untuk melindungi orang lain seringkali lebih cepat dikabulkan, karena dari dalam dirinya sudah mengalir energi tulak bala. Ilmu ketiga, ilmu pawang alam dan kawaskitan. Wage memiliki kepekaan untuk membaca tanda-tanda alam yang tak terbaca oleh orang biasa. Arah angin yang aneh, suara jangkrik di malam hari, atau getaran hawa di suatu tempat. Semua bisa menjadi pesan bagi mereka. Jiwa mereka sangat peka terhadap perubahan frekuensi semesta. Karena itu, mereka seringkali cocok menjadi juru kunci tempat sakral, perawat pusaka, atau penasihat spiritual yang bijak. Namun, semua ilmu ini hanya akan bangkit dan bermanfaat
jika Wage menjaga kesucian niatnya, karena ilmu sejati bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk memberi kehidupan dan perlindungan bagi sesama. Di balik anugerah yang besar, tersimpan pula ujian yang sepadan. Ujian terbesar bagi Wage bukanlah dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pertama, kepekaan yang berlebihan. Mereka sangat mudah menyerap energi dari lingkungan sekitar. Jika berada di tempat yang penuh energi negatif, tubuh mereka bisa tiba-tiba lelah, pusing, atau dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Kedua, rasa iba yang terlalu dalam. Mereka sulit berkata tidak pada orang yang kesusahan, bahkan rela mengorbankan diri sendiri. Jika tidak waspada, kebaikan ini justru bisa disalahgunakan dan menjadi jalan celaka. Ketiga, pintu gaib yang terlalu terbuka. Kepekaan mereka pada alam halus bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak membentengi diri dengan doa dan laku spiritual, mereka rentan terhadap gangguan makhluk astral, mimpi buruk, bahkan kerasukan. Maka dari itu, ada beberapa laku tirakat yang sangat dianjurkan bagi para sedulur weton wage untuk menyeimbangkan dan merawat anugerah mereka. Laku tirakat bagi weton wage. Puasa Muti dilakukan selama 3 hari, dimulai pada malam Jumat Wage. Tujuannya bukan sekadar menahan lapar, tapi membersihkan getaran tubuh dari energi-energi kotor, agar nur sejati di dalam diri tetap terang. Tapa bisu, berdiam diri tanpa bicara, terutama di waktu tengah malam. Dalam keheningan inilah, seorang Wage dapat mendengar suara batinnya, dan seringkali mendapatkan ilham atau wangsit, menyatu dengan unsur bumi. Sering-seringlah duduk bersila di atas tanah tanpa alas, terutama di bawah cahaya bulan. Unsur tanah adalah sahabat alami wajah. Ia akan menyerap energi negatif dan menyeimbangkan getaran batin yang goyah. Doa sebagai pagar gaib. Bagi Wage, doa bukan hanya ibadah tapi juga perisai batin. Karena daya serap energinya tinggi, doa dan wirid sebelum tidur adalah pagar gaib, agar tidak mudah dimasuki energi dari luar. Sedulurku para insan bahagia, ingatlah selalu, kekuatan sejati panjenengan tidak terletak pada mantra atau kesaktian, melainkan pada ketenangan dan kebersihan hati. Panjenengan tidak diciptakan untuk mengikuti arus dunia yang gaduh, tapi untuk menjadi penjaga keseimbangan batin. Ilmu panjenengan bukan di luar, tapi di dalam. Saat panjenengan mampu menaklukkan ujian batin dan menyentuh sumber kekuatan itu, yaitu hatimu sendiri yang tulus, maka alam semesta seolah akan tunduk. Semua yang kau doakan akan diberi jalan, dan semua yang kau niatkan akan direstui. Karena dari kelembutanlah lahir kekuatan sejati, dan dari kesabaranlah muncul kuasa batin yang mampu menenangkan jagat nyata dan mengguncang jagat gaib. Sebelum wejangan ini berakhir, mari kita satukan getaran. Ketik di kolom komentar dari kota mana panjenengan menyimak, biar kita tahu dari penjuru mana saja cahaya-cahaya Wage Nusantara ini bersinar, membentuk lingkaran energi halus yang menentramkan semesta. Sampai jumpa di wejangan Raja Mantra berikutnya. Tetap elinglan, tetap waspada. Jagalah batinmu agar tetap terang. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.